Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Maulana dari kelompok 1 dan 5 rekan saya. Hei, nama saya Irfan Ardiansa. Bro, Halo, nama saya Ilham. kita harus begini lah. Iya, seperti itu betul sekali. Ini merupakan nama saya Andi Irianto. Nama saya Sapira Widianti. Saya Sabiala coba. Ini. Bagaimana Bapak memastikan kelanjutan program atau kegiatan yang sedang program kegiatan OSIS organisasi OSIS itu organisasi masyarakat yang menjalankan siapa misalnya yang membentuk itu siapa misalnya artinya berjalan kita program OSIS itu tergantung siapa kenaikan lembaga itu menjadi naungan artinya kan OSIS itu OSIS lagi berarti memfasilitasi mulai dari kemarin ada namanya DKS kan latihan dasar kepemimpinan sudah Masya Allah artinya kan melalui tapi bagaimana program itu tidak dijalan karena itu komitmen awalnya bagaimana awalnya sebelum dia menjalankan ya visi-visi kan visinya seperti ini misalnya calon pasal 1 punya visi itu jadi seperti ini misi caranya dan misinya tadi nanti berjalan tidak berjalan ketika dia terpilih dia komitmen enggak dengan apa yang dia sampaikan janji kan ya janji dia itu jadi intinya dicoba komitmennya dia kemudian bagaimana dia bisa mengkolaborasikan semua kegiatan-kegiatan maksudnya yang ada di sekolah ini komitmen prosesnya ketika dia bisa berkolaborasi kemudian untuk mencapai misi-misinya ketika dia tidak bisa menjalankan program butuhnya tidak makanya dari berdua itu dia bisa menjalankan gagasan, pendapat, kritikan, masukan apapun yang dilakukan karena nggak bisa jalankan proses nggak akan bisa dia akan organisasi banyak ini yang sekolah nggak bisa kecuali berkolaborasi dengan sekolahnya itu akan dapat kembali lagi ke komitmen awalnya. Bagaimana Bapak akan mengembangkan tanggung jawab OSIS dengan akademik dan kegiatan Meninggalkan nah yang jadi sering jadi permasalahan itu juga kegiatan OSIS dan ada kegiatan pembelajaran ya artinya apa di sini yang dituntut sebagai satu pengurus OSIS itu harus benar-benar profesional yang namanya pembelajaran itu kan wajib dan yang namanya OSIS itu wajib tapi itu sifatnya tambahan untuk melatih jiwa kepemimpinan kemudian berorganisasi kemudian cara bagaimana bisa mengembangkan bakat kepemimpinan artinya kalau menurut Bapak jangan sampai kegiatan utama mengganggu kegiatan OSIS maksudnya kegiatan OSIS yang misalnya kabupaten misalkan rapat misalkan kan sering terjadi ya ini Bu ya misalkan di kelas pas Bapak ngajar ternyata nggak ikut pembelajaran kenapa Pak lagi rapat proses nah itu kan bisa diminimais bisa diatur nah yang mengatur itu siapa ya kita sebagai pengurus kita yang bisa mengatur waktu supaya kegiatan utama pembelajaran tidak terganggu dengan kegiatan ya masih sama juga itu juga sama aktivis itu rata-rata untuk pembelajaran di kelasnya terganggu dengan kegiatan ya sifatnya aktivis nah dua-duanya dibutuhkan pembelajaran di kelas itu dibutuhkan kemudian kegiatan organisasi itu juga untuk leadership kepemimpinan itu bukan yang terpenting bisa membagi waktu sehingga dua-duanya tetap terlaksana gitu. Misalkan OSIS bisa mengadakan rapat OSIS di jam pulang KBM ketika pulangnya juga nggak sampai langsung ya OSIS bisa membuat memanage waktu tadi dengan pulang sekolah ada rapat OSIS sehingga KBM tidak terganggu kegiatan OSIS juga tetap
melaksanakan. Jadi intinya di manajemen Pak. Jadi tidak ada yang dikorbankan baik yang kegiatan utamanya maupun kegiatan praksis. Jadi dan koreksi juga buat yang ada di situ ini kadang-kadang kan kegiatan itu berhubungan dengan pemilihan. Misalnya sekarang ada pemilihan itu kan Pak. Bayangkan kalian berapa banyak mulai tidak mengajar. Gara-gara hanya memilih. Kenapa tidak dilakukan yang pulang dari koreksi juga sempat ada unsur aja tidak. Bahkan tidak ada yang materinya belum selesai dan sebagainya. Tapi kan kegiatan ini tadi ya, tidak di manage tadinya memanage waktu kemudian tidak membangun komunikasi. Tapi kalau misalkan dibangun komunikasi, jadi di organisasi itu yang penting menjadi apapun yang kita ambil, suatu keputusan yang kita ambil itu harus melalui komunikasi, harus ada sosialisasi dulu dengan 4 orang itu. Itu tidak bisa waktu kita yang otoriter tadi proses hari ini itu otoriter secara pemimpinan ada yang berdemokrasi bagaimana Bapak Ibu apakah mengganggu dan sebagainya proses KWM yang ada itu demokrasi dan itu juga seorang pemimpin ya yang berdemokrasi gitu. Tapi kalau memaksakan harus hari ini nah, itu tidak karena kan di manajemen itu tidak sama jadi harus melihat kewajiban kita orang itu tidak sama punya kewajiban. Jangan sampai kita dengan kewajiban kita tapi kita melanggar hak orang. Hak kita dilakukan, kewajiban kita dilakukan, hak orang pun tidak terpenuhi dan kewajiban orang pun itu tidak ada yang dilakukan. Mau bertanya kepada panitia, ke Kang Diki. Boleh nggak? Saling mau kan? Gimana cara Anda untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecurangan? Nah, untuk kecurangan itu sendiri kita minimalisir dari sekarang kan. Contohnya kecurangan dari segi suara Ya, itu iya. sangat tidak mungkin terjadi karena kita menggunakan aplikasi yang dimana dalam aplikasi tersebut terdapat password yang hanya bisa digunakan 1 kali. Juga kami lebih memperketat lagi dalam sistem ini supaya tidak bisa dirotasi, Pak. Berarti cukup aman lah buat Ya, aman. Apakah fisik dan mental Anda sudah siap untuk mengurus pemilihan tahun ini? Tentu saja sudah siap karena kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari untuk terjalankannya program ini supaya program ini dapat terjalankan dengan baik. Untuk mental tersendiri karena kita sudah lumayan berpengalaman selama 3 tahun ini untuk mengikuti organisasi, kami sudah siap sendiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya. Izin bertanya. Langkah apa yang Anda akan lakukan setelah menjadi calon terpilih? Langkah apa yang saya akan lakukan setelah saya kepilih? Saya akan melakukan langkah untuk lebih membangun SMK Negeri 1 Bojong lebih maju. Izin ya, mau bertanya, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir masalah setelah Anda jadi calon terpilih? Cara saya yang akan saya pakai adalah apa ya? Tadi bisa diulang itu? Untuk cara mengatasi masalah kalau sudah terpilih menjadi calon. Ketika ada masalah, contohnya kalau ada masalah di dalam organisasi, gimana cara menanganinya supaya bisa rukun kembali? Jadi saya akan mengumpulkan semua organisasi tersebut dan membicarakannya dengan baik-baik. Apabila ada salah satu anggota nih yang keras kepala dan dia keluar OSIS, apakah mau dibiarkan begitu saja atau ada tahanan dan pastinya saya akan tahan terlebih dahulu agar tidak gampang untuk kenapa gitu ditanya terlebih dahulu kenapa keluar.